Udara pagi di Jakarta terasa lebih segar dari biasanya bagi Ardi. Bukan karena polusi yang berkurang, melainkan karena beban di pundaknya terasa jauh lebih ringan. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di Quantum Corp, sebuah perusahaan multinasional yang namanya sudah mendunia. Sebuah nama yang dulu hanya berani ia impikan, kini menjadi kenyataan. 2 tahun terakhir adalah neraka baginya. Perceraiannya dengan Maya, wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati, menghantamnya lebih keras dari yang ia bayangkan. Ardi ingat betul bagaimana hidupnya runtuh. Pekerjaannya di perusahaan lama, yang dulu ia banggakan, terasa hambar. Produktivitasnya menurun drastis, dan ia bahkan sempat diambang pemecatan. Setiap sudut apartemennya, setiap lagu yang diputar di radio, setiap aroma kopi di pagi hari, selalu mengingatkannya pada Maya. Kenangan akan tawa renyah Maya, kebiasaannya meletakkan buku di sembarang tempat, atau bahkan argumen-argumen kecil yang kini terasa begitu sepele, semuanya berputar-putar di benaknya seperti kaset rusak. Ia menghabiskan berbulan-bulan dalam kegelapan, terperangkap dalam lingkaran penyesalan dan pertanyaan, mengapa? Makan hanya seadanya, tidur tidak teratur, dan semangat hidupnya terkikis habis. Rina, sahabatnya sejak kuliah, adalah satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak sepenuhnya tenggelam. Rina tak pernah lelah menelepon, mengajaknya keluar, atau sekadar datang membawakan makanan dan mendengarkan keluh kesahnya. Ardi, hidupmu tidak berhenti di sini. Kamu punya banyak hal untuk ditawarkan, kata Rina suatu malam. Suaranya lembut namun tegas, saat Ardi menolak makan malam. Kata-kata itu, perlahan tapi pasti, mulai menanamkan benih harapan di hati Ardi yang gersang. Titik baliknya datang ketika ia melihat pantulan dirinya di cermin. Mata cekung, rambut acak-acakan, dan tatapan kosong. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Cukup, bisiknya pada bayangan itu. Ini bukan aku. Sejak saat itu, ia mulai bangkit. Ia mendaftar kursus pengembangan diri, membaca buku-buku motivasi, dan yang terpenting, ia mulai mencari pekerjaan baru. Ia tahu ia butuh lingkungan yang benar-benar baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Proses pencarian kerja tidak mudah. Puluhan lamaran ia kirim, belasan wawancara ia hadiri. Ada penolakan demi penolakan, yang terkadang membuat semangatnya kembali goyah. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan dirinya yang dulu terpuruk muncul, dan ia memaksa dirinya untuk terus maju. Hingga akhirnya, panggilan dari Quantum Corp datang. Perusahaan teknologi raksasa yang dikenal dengan inovasi dan lingkungan kerjanya yang dinamis. Posisi sebagai manajer proyek senior adalah impiannya. Serangkaian wawancara yang ketat, tes psikologi yang menguras energi, dan presentasi proyek yang mendebarkan, semuanya ia lalui dengan tekad membara. Dan akhirnya, email penerimaan itu tiba, seperti secercah cahaya di ujung terowongan. Aku diterima, Rin. Ardi berseru ke telepon. Suaranya bergetar menahan haru. Rina di seberang sana menjerit kegirangan. Aku tahu kamu bisa. Ardi. Selamat. Ini awal yang baru untukmu. Dan memang benar. Ini adalah awal yang baru. Ardi mematut diri di depan cermin, merapikan dasinya. Kemeja putih bersih, celana bahan hitam, dan sepatu pantofel yang mengkilap. Ia terlihat seperti Ardi yang dulu. Ardi yang penuh ambisi dan percaya diri, sebelum badai itu datang. Namun, di balik senyum tipisnya, ada sebuah tekad yang lebih kuat. Ia tidak akan lagi membiarkan masa lalu menghantuinya. Terutama, ia tidak akan pernah lagi berpapasan dengan Maya. Dunia ini terlalu luas untuk itu, pikirnya. Pagi itu, Ardi tiba di gedung Quantum Corp yang menjulang tinggi, sebuah menara kaca dan baja yang berkilau di bawah sinar matahari. Lobi yang luas dan modern, dengan sentuhan seni kontemporer, langsung memberikan kesan profesionalisme dan inovasi. Aroma kopi mahal dan AC yang sejuk menyambutnya. Ia mengambil ID card sementaranya, jantungnya berdegup kencang, bukan karena gugup, melainkan karena antusiasme. Ia diantar ke lantai 15, tempat timnya berada. Meja kerjanya sudah siap, dengan monitor ganda dan kursi ergonomis yang nyaman.
Rekan-rekan barunya menyambutnya dengan ramah, senyum hangat dan sapaan yang bersahabat. Semuanya terasa sempurna. Ini adalah lingkungan yang ia butuhkan. Lingkungan yang bisa membantunya melupakan semua kepahitan dan membangun kembali dirinya. Saat makan siang, Ardi dan Rina bertemu di sebuah kafe dekat kantor. Rina, dengan rambut bob pendek dan kacamata modisnya, tersenyum lebar melihat Ardi yang tampak begitu bersemangat. "Bagaimana hari pertamamu, bos?" goda Rina, menyesap es kopinya. Ardi tertawa. "Luar biasa, Rin. Lingkungannya sangat profesional, orang-orangnya ramah, dan pekerjaannya ini benar-benar yang aku inginkan. Aku merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua." "Aku ikut senang mendengarnya. Di, kamu pantas mendapatkannya setelah semua yang kamu lalui," kata Rina tulus, menatapnya dengan mata penuh pengertian. Senyum Ardi sedikit memudar. "Ya, aku hanya berharap semuanya bisa berjalan lancar. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi bayangan masa lalu." Rina mengangguk. "Aku mengerti. Tapi kamu sudah jauh lebih kuat sekarang. Kamu sudah melewati yang terburuk. Tidak ada yang bisa menjatuhkanmu lagi." "Aku harap begitu," Ardi bergumam, mengaduk-aduk kopinya. Meskipun ia berusaha keras untuk fokus pada masa depan, terkadang, tanpa sadar, bayangan Maya melintas di benaknya. Bukan Maya yang ia kenal di akhir pernikahan mereka, yang penuh amarah dan kekecewaan, melainkan Maya yang dulu, yang ceria dan penuh semangat. Ia segera mengusir pikiran itu. "Pokoknya, aku sudah bertekad. Aku tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Dunia ini terlalu luas untuk kita berpapasan lagi." Rina hanya tersenyum tipis, tidak berkomentar lebih jauh. Ia tahu Ardi butuh waktu, dan ia menghargai keputusan Ardi untuk tidak lagi membicarakan Maya. Yang terpenting baginya adalah melihat Ardi kembali menemukan kebahagiaannya. Sore harinya, Ardi kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Lelah, namun puas. Ia membuka laptopnya, memeriksa email pekerjaan baru, dan mulai merencanakan strategi untuk minggu pertamanya. Ia merasa optimis. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Sebuah lembaran kosong yang siap ia isi dengan kisah-kisah sukses dan kebahagiaan. Ia akan memastikan tidak ada lagi jejak masa lalu yang mengotorinya. Ardi tidak tahu bahwa takdir memiliki rencana yang sangat berbeda untuknya. Sebuah rencana yang akan memaksanya untuk kembali berhadapan dengan masa lalu yang paling ingin ia lupakan, dalam wujud yang paling tidak terduga. 2 hari pertama Ardi di Quantum Corp berlalu dengan sangat baik. Ia dengan cepat beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat dan lingkungan yang kolaboratif. Rekan-rekan timnya, yang sebagian besar seumuran dengannya, sangat membantu dan ramah. Pak Budi, manajernya, adalah sosok yang tenang dan berwibawa, memberikan arahan yang jelas dan mendukung. Ardi merasa seperti menemukan tempatnya. Sebuah pelabuhan baru setelah badai yang melanda hidupnya. Optimisme yang sempat meredup kini menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Pagi di hari ketiga, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Ada bisik-bisik di antara karyawan, aura antisipasi yang menggantung di udara. Ardi mendengar beberapa orang menyebutkan tentang CEO baru yang akan diperkenalkan hari ini. Ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, siapapun CEO-nya, yang penting ia bisa fokus pada pekerjaannya dan membuktikan kemampuannya. Ia bahkan merasa sedikit senang, membayangkan sosok pemimpin baru yang inspiratif, yang akan membawa Quantum Corp ke level yang lebih tinggi. "Ardi, Pak Budi minta kita semua berkumpul di ruang rapat utama jam 9, kata Sarah, salah satu rekan timnya, dengan senyum antusias. CEO baru akan diperkenalkan. Katanya sih, orangnya sangat hebat dan visioner. Ardi mengangguk, ikut merasakan antusiasme Sarah. Oke, aku segera ke sana. Pukul 9:05, Ardi sudah duduk di salah satu kursi di ruang rapat utama. Ruangan itu megah, dengan meja panjang berkilau dan layar proyektor raksasa di salah satu sisinya. Hampir semua kursi sudah terisi, menunjukkan betapa pentingnya acara ini. Ardi memilih duduk di barisan belakang, tidak ingin terlalu menarik perhatian di hari-hari awalnya.
Ia mengeluarkan buku catatan kecil dan pena, siap mencatat poin-poin penting dari pidato CEO baru. Tepat pukul 9, lampu di ruangan sedikit meredup. Semua mata tertuju ke depan. Sebuah suara yang familiar, namun kini terdengar lebih tegas dan berwibawa, mulai berbicara dari arah podium. Selamat pagi, rekan-rekan Quantum Corp. Saya senang bisa berada di sini hari ini. Jantung Ardi serasa berhenti berdetak. Suara itu, tidak mungkin. Ia pasti salah dengar. Ia menegakkan tubuh, mengernyitkan dahi, mencoba memastikan. Sosok di podium masih belum terlihat jelas karena sorotan lampu. Namun, setiap kata yang terucap, setiap intonasi, begitu familiar. Itu adalah suara yang dulu mengisi hari-harinya. Suara yang ia coba lupakan mati-matian selama 2 tahun terakhir. Sosok itu melangkah maju, masuk ke dalam sorotan cahaya. Dan di sanalah ia berdiri. Seorang wanita dengan rambut hitam tergerai rapi, mengenakan setelan blazer abu-abu gelap yang pas di tubuhnya, memancarkan aura profesionalisme dan kekuatan. Wajahnya yang dulu sering ia lihat dalam balutan piyama di pagi hari, kini terpulas riasan tipis namun elegan, menonjolkan fitur-fitur tegasnya. Matanya yang dulu sering memancarkan kehangatan dan kadang keceriaan, kini menatap lurus ke depan dengan sorot tajam, penuh keyakinan. Maya, mantan istrinya. Maya yang dulu ia kenal sebagai seorang desainer grafis lepas yang idealis dan kadang terlalu sensitif, kini berdiri di hadapannya sebagai CEO baru Quantum Corp, perusahaan impiannya. Perusahaan tempat ia baru saja memulai hidup baru. Dunia Ardi seolah runtuh untuk kedua kalinya. Lebih parah dari yang pertama. Kali ini, ia tidak hanya terpuruk, tapi juga merasa terjebak. Ia ingin lari, ingin menghilang dari ruangan itu. Namun kakinya terasa terpaku di lantai. Tenggorokannya tercekat, dan napasnya tertahan di dada. Ia menatap Maya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Maya, di sisi lain, tampak tenang dan terkendali. Ia berbicara dengan lancar, memperkenalkan dirinya, visi misinya untuk perusahaan, dan rencana-rencana strategis ke depan. Suaranya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ardi mencoba mencari jejak pengakuan di mata Maya, sebuah kilasan kejutan atau bahkan ketidaknyamanan. Tapi tidak ada. Maya menatap ke seluruh ruangan, sesekali tersenyum tipis pada para petinggi perusahaan di barisan depan. Namun tatapannya sama sekali tidak berhenti pada Ardi. Seolah Ardi hanyalah salah satu dari ratusan karyawan yang duduk di sana. Tidak lebih. Rekan kerja di samping Ardi, seorang pria bernama Rio, menyikut lengannya pelan. Gila, kan? CEO baru kita masih muda banget. Tapi auranya kuat banget. Pasti orang hebat nih. Ardi hanya bisa mengangguk kaku, tanpa bisa mengeluarkan suara. Ia berpura-pura fokus pada layar proyektor, meskipun matanya terus-menerus mencuri pandang ke arah Maya. Bagaimana bisa? Bagaimana Maya bisa sampai di posisi ini? Terakhir kali ia bertemu Maya, 2 tahun lalu. Maya baru saja memulai bisnis konsultasi kecil-kecilan. Sekarang, ia adalah CEO dari perusahaan yang ia impikan. Saya percaya, dengan kerja keras dan kolaborasi dari kita semua, Quantum Corp akan mencapai puncak kejayaan yang baru. Maya menutup pidatonya dengan senyum tipis, yang entah mengapa, terasa seperti senyum kemenangan di mata Ardi. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh ruangan. Ardi ikut bertepuk tangan, namun tangannya terasa dingin dan kaku. Ia berusaha keras untuk menjaga ekspresi wajahnya agar tetap netral, tidak menunjukkan keterkejutan, kemarahan, atau bahkan rasa sakit yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Ia tidak ingin Maya melihatnya hancur lagi. Ia tidak ingin Maya tahu betapa terpukulnya ia dengan pertemuan tak terduga ini. Setelah pidato selesai, para petinggi perusahaan maju untuk menyalami Maya. Maya tersenyum dan berbincang singkat dengan mereka, menunjukkan keramahan yang profesional. Ardi segera bangkit dari kursinya, berniat untuk segera keluar dari ruangan sebelum Maya sempat melihatnya, atau lebih buruk lagi, sebelum mata mereka bertemu. Ia bergerak cepat, menyelinap di antara kerumunan karyawan yang mulai bubar. Ia berhasil keluar dari ruang rapat tanpa insiden. Napasnya terengah-engah seolah baru saja lari maraton.
Ia bersandar di dinding koridor, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu gila. Ini adalah mimpi buruk. Mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bagaimana ia bisa bekerja di bawah Maya? Bagaimana ia bisa menghadapi wanita yang pernah menjadi dunianya, yang kini menjadi bosnya, dan terlihat begitu asing sekaligus begitu berkuasa? Ardi kembali ke mejanya, mencoba fokus pada layar komputer. Namun, bayangan Maya di podium terus menari-nari di benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan, sebuah takdir yang kejam. Ia harus tetap profesional. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa bekerja di bawah siapapun, bahkan di bawah mantan istrinya sendiri. Namun, ada pertanyaan yang terus mengusik. Apakah Maya tahu bahwa ia bekerja di sini? Apakah ini kebetulan? Ataukah ada maksud lain di balik penunjukan Maya sebagai CEO di Quantum Corp? Pikiran-pikiran itu berputar di kepala Ardi, menciptakan pusaran kecemasan yang dalam. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, dengan jurang di kedua sisinya. Masa lalu dan masa depan kini terjalin dalam satu benang yang rumit. Ia menatap kosong ke arah layar komputernya. Proyek-proyek yang sebelumnya terasa begitu menarik, kini terasa berat. Semangat yang baru saja ia bangun, kini terancam runtuh lagi. Ardi menghela napas panjang. Ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Pertarungan tidak hanya untuk karirnya, tetapi juga untuk hatinya sendiri. Pagi setelah pengumuman Maya sebagai CEO, suasana di Quantum Corp terasa berbeda bagi Ardi. Bukan lagi aura antusiasme yang membangkitkan semangat, melainkan lapisan tipis kecanggungan dan ketegangan yang hanya ia rasakan sendiri. Setiap langkah di koridor, setiap suara tawa dari rekan kerja, terasa seperti gema yang memperkuat detak jantungnya yang tidak beraturan. Ia mencoba bersikap normal, menyapa rekan-rekan dengan senyum yang dipaksakan, namun pikirannya terus-menerus kembali pada satu sosok, Maya. Ia tiba di mejanya, menyalakan komputer, dan mencoba membenamkan diri dalam pekerjaan. Namun, konsentrasinya buyar. Bagaimana mungkin ia bisa fokus ketika wanita yang pernah berbagi ranjang dengannya, yang pernah menjadi alasannya pulang cepat setiap hari, kini adalah atasan tertingginya? Dan yang lebih menyakitkan, Maya bersikap seolah mereka tidak pernah saling mengenal. Tatapan dingin dan profesional itu, tanpa sedikit pun jejak masa lalu, menusuk Ardi lebih dalam daripada amarah atau kebencian. Sepanjang pagi, Ardi berusaha menghindari kontak mata dengan Maya. Ia sengaja menunduk saat Maya lewat di depan kubikelnya, atau pura-pura sibuk menelepon saat Maya berinteraksi dengan manajer lain di area terbuka. Ini adalah permainan kucing-kucingan yang melelahkan, dan Ardi tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Pertemuan tim pertama dengan Maya sebagai CEO baru diadakan siang harinya. Ardi duduk di kursi yang sama seperti kemarin, di barisan belakang, berharap bisa menjadi bagian dari kerumunan. Namun, kali ini ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari Maya. Maya duduk di ujung meja panjang, memimpin rapat dengan percaya diri dan otoritas yang tak terbantahkan. Ia menjelaskan strategi baru, menunjuk departemen-departemen tertentu untuk tugas-tugas spesifik, dan menjawab pertanyaan dengan lugas. Untuk proyek Quantum Leap, saya ingin Ardi dari tim Bapak Budi memimpin tim inti. Suara Maya memecah keheningan, dan nama Ardi disebut. Ardi terkesiap. Ia mendongak. Matanya bertemu dengan mata Maya untuk pertama kalinya sejak perkenalan kemarin. Tidak ada emosi di sana, hanya tatapan profesional yang tajam. Ardi merasa seperti sedang diuji, atau mungkin, ini adalah taktik Maya untuk membuatnya tidak nyaman. Pak Budi menoleh ke arah Ardi dengan senyum bangga. Siap, Bu CEO. Ardi adalah salah satu manajer proyek terbaik kami. Ardi hanya bisa mengangguk kaku. Baik, Bu CEO. Saya siap. Bagus. Jawab Maya. Suaranya datar. Saya akan mengirimkan detail proyeknya nanti. Ini proyek prioritas tinggi, Ardi. Saya harap Anda bisa menanganinya dengan baik. Ardi merasakan tekanan yang luar biasa. Proyek prioritas tinggi, langsung dari CEO, dan CEO itu adalah Maya. Ini bukan hanya tentang membuktikan kemampuannya sebagai profesional,
tapi juga membuktikan dirinya di hadapan Maya. Ia harus sukses, tidak hanya untuk karirnya, tapi juga untuk harga dirinya. Setelah rapat, Ardi langsung menghadap Pak Budi. "Pak, proyek Quantum Lab itu, apakah saya bisa melihat detailnya?" Pak Budi tersenyum. "Tentu, Ardi. Saya juga terkejut Ibu CEO langsung menunjukmu. Itu proyek besar, sangat strategis untuk perusahaan. Tapi saya yakin kamu mampu. Ibu CEO pasti melihat potensi besar dalam dirimu." Ardi hanya bisa tersenyum tipis. Potensi besar. Atau dendam masa lalu? Ia tidak yakin. Beberapa jam kemudian, email dari Maya masuk ke kotak masuk Ardi. Subjeknya, Proyek Quantum Leap, Detail dan Harapan. Ardi membuka email itu dengan tangan sedikit gemetar. Isinya sangat detail, menunjukkan pemahaman Maya yang mendalam tentang proyek tersebut dan ekspektasinya yang tinggi. Di bagian akhir, ada kalimat penutup singkat. "Saya menantikan hasil kerja Anda, Ardi." Tidak ada basa-basi, tidak ada sentuhan pribadi. Murni profesional. Ardi menghabiskan sisa hari itu untuk mempelajari detail proyek. Ini memang proyek yang sangat menantang, melibatkan integrasi teknologi baru dan ekspansi pasar yang agresif. Ia tahu ini akan menguras energi dan pikirannya. Namun, ada sedikit percikan semangat yang muncul. Ia selalu menyukai tantangan, dan ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya bangkit, tetapi juga bisa bersinar. Beberapa hari berikutnya, interaksi Ardi dan Maya terbatas pada email dan pertemuan singkat. Maya selalu bersikap dingin dan formal, tidak pernah sekalipun menyebut masa lalu mereka. Ardi berusaha meniru sikap Maya, menjaga jarak dan hanya berbicara seputar pekerjaan. Namun, ketegangan di antara mereka tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Suatu sore, Ardi sedang lembur di kantor, mencoba menyelesaikan laporan awal proyek. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat, dan aroma parfum yang familiar menyeruak di udara. Ia tahu siapa itu bahkan sebelum mendongak. "Masih di sini, Ardi?" Suara Maya terdengar di belakangnya, lebih lembut dari biasanya, namun tetap tanpa emosi. Ardi menoleh. Maya berdiri di sana, tanpa blazer, hanya kemeja sutra putih yang elegan. Rambutnya sedikit berantakan, mungkin karena seharian bekerja. Untuk sesaat, Ardi melihat sekilas Maya yang dulu, Maya yang sering menemaninya lembur di apartemen mereka, membawakan kopi dan camilan. "Ya, Bu CEO." "Sedikit lagi," jawab Ardi, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Maya melangkah mendekat, berdiri di samping mejanya. "Proyek ini memang menuntut banyak, tapi jangan terlalu memaksakan diri." Ardi terkejut mendengar nada yang sedikit lebih perhatian itu. "Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai harapan Anda." Maya menatap layar komputer Ardi sejenak, lalu beralih menatap Ardi. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini, Ardi merasa ada sesuatu yang berkelebat di mata Maya. Sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Bukan kehangatan, bukan pula amarah. Mungkin hanya refleksi dari cahaya monitor. "Saya percaya pada kemampuan Anda, Ardi," kata Maya. Suaranya kembali datar. "Hanya saja, pastikan Anda menjaga kesehatan. Perusahaan membutuhkan Anda dalam kondisi prima." Setelah mengatakan itu, Maya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ardi dalam keheningan yang canggung. Ardi menatap punggung Maya hingga menghilang di balik pintu lift. Apa maksudnya? Apakah itu sebuah peringatan? Atau justru perhatian yang terselubung? Ia tidak tahu. Yang jelas, interaksi singkat itu membuat pikirannya semakin kalut. Rekan kerja mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dalam interaksi Ardi dan Maya. Rio, yang sering makan siang bersama Ardi, suatu hari bertanya, "Di, kamu kok kayaknya tegang banget kalau ada Bu CEO? Ada masalah?" Ardi berusaha tertawa ringan. "Ah, enggak kok, Rio. Biasalah, manajer proyek baru, kan? Pasti pengen kasih yang terbaik buat CEO baru." Rio mengernyit. "Tapi Bu CEO juga gitu. Di, kalau ngomong sama kamu kayaknya beda. Lebih dingin."
Padahal sama yang lain dia ramah banget. Loh. Ardi hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu. Ia tahu ia tidak bisa menceritakan kebenaran kepada siapapun di kantor ini. Rahasia ini harus ia simpan sendiri. Ketegangan itu terus berlanjut. Setiap kali Ardi dan Maya berada dalam satu ruangan, Ardi merasakan tekanan yang tak terlihat. Ia mencoba keras untuk tidak membiarkan emosi pribadinya memengaruhi pekerjaannya, namun terkadang sulit. Ada saat-saat ia ingin bertanya pada Maya, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu sengaja?" Namun, ia menahan diri. Ia tahu itu tidak profesional, dan ia tidak ingin memberikan Maya kepuasan melihatnya goyah. Ia juga mulai memperhatikan Maya lebih seksama. Maya yang sekarang adalah sosok yang berbeda dari Maya yang dulu ia kenal. Ia lebih percaya diri, lebih tegas, dan auranya begitu kuat. Ia memimpin rapat dengan karisma, membuat keputusan cepat dan tepat. Ardi harus mengakui, terlepas dari perasaan pribadinya, Maya adalah seorang pemimpin yang hebat. Dan itu membuat Ardi semakin bingung. Apakah Maya yang sekarang adalah hasil dari perceraian mereka? Apakah rasa sakit itu yang mendorongnya menjadi sekuat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, menambah lapisan kompleksitas pada hubungan mereka yang sudah rumit. Ardi tahu, ini baru permulaan. Perjalanan di bawah kepemimpinan Maya akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya, baik sebagai profesional maupun sebagai seorang pria. Ia hanya bisa berharap ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Malam itu, setelah seharian penuh ketegangan di kantor, Ardi kembali ke apartemennya yang sepi. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa, melonggarkan dasinya, dan berjalan menuju dapur. Aroma masakan dari tetangga tercium samar, mengingatkannya pada masa-masa ketika apartemen ini tidak sesepi sekarang. Ia membuka kulkas, mengambil sebotol air dingin, dan meneguknya. Dinginnya air tidak mampu meredakan panas di dadanya. Maya. Nama itu berputar-putar di benaknya, menggerogoti setiap sudut pikirannya. Bagaimana bisa wanita yang dulu ia kenal, yang pernah berbagi mimpi dan tawa dengannya, kini menjadi sosok yang begitu asing, begitu berkuasa, dan begitu dingin? Pertanyaan itu terus menghantuinya sejak pertemuan tak terduga di ruang rapat. Ardi berjalan ke ruang tamu, menjatuhkan diri di sofa, dan menatap kosong ke arah jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan seolah menjadi saksi bisu atas kekacauan dalam hatinya. Ia memejamkan mata, dan kenangan mulai berputar seperti film lama. Kilas balik. Ia ingat hari pertama mereka bertemu. Di sebuah pameran seni kampus, Maya, dengan rambut panjang terurai dan kemeja flanel kebesaran, sedang sibuk menjelaskan karyanya kepada seorang pengunjung. Matanya berbinar, penuh gairah. Ardi, mahasiswa arsitektur yang ambisius, langsung terpikat. Ia memberanikan diri mendekat, dan percakapan mereka mengalir begitu saja, seolah sudah saling mengenal sejak lama. Cinta tumbuh cepat di antara mereka. Ardi yang terstruktur dan ambisius, dan Maya yang kreatif dan bebas. Mereka adalah dua kutub yang saling melengkapi. Mereka menikah 2 tahun setelah lulus kuliah, dalam sebuah upacara sederhana namun penuh kehangatan. Ardi masih ingat janji-janji yang mereka ucapkan, sumpah setia sehidup semati. Awal pernikahan mereka adalah masa-masa yang paling indah. Mereka sering menghabiskan malam dengan berdiskusi tentang impian masing-masing. Maya ingin membangun studio desainnya sendiri, menciptakan karya-karya yang bermakna. Ardi ingin mencapai puncak karir di bidang arsitektur, membangun gedung-gedung pencakar langit yang ikonik. Mereka saling mendukung, saling memotivasi. Namun, seiring berjalannya waktu, prioritas mereka mulai bergeser. Ardi semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia sering lembur, pulang larut malam, bahkan membawa pekerjaan ke rumah di akhir pekan. Baginya, kesuksesan karir adalah segalanya. Ia percaya, dengan mencapai puncak, ia bisa memberikan kehidupan terbaik untuk Maya. Ia ingin Maya bangga padanya. Di sisi lain, Maya mulai merasa kesepian. Studio desainnya tidak berkembang secepat yang ia harapkan, dan ia merasa Ardi semakin jauh. Percakapan mereka tidak lagi sehangat dulu.
Obrolan tentang impian digantikan oleh keluhan Ardi tentang pekerjaan, atau permintaan Maya untuk ditemani yang seringkali ditolak karena Ardi sibuk. Ardi, kamu terlalu fokus pada pekerjaanmu. Maya pernah berkata suatu malam, suaranya terdengar lelah. Aku merasa seperti kamu menikah dengan pekerjaanmu, bukan aku. Ardi saat itu hanya menanggapi dengan defensif. Aku melakukan ini untuk kita. Maya, untuk masa depan kita. Apa kamu tidak mengerti? Maya hanya menggelengkan kepala. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Masa depan macam apa kalau kita tidak punya waktu untuk satu sama lain sekarang? Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai sering terjadi, semakin intens dan menyakitkan. Ardi merasa Maya tidak memahami ambisinya, sementara Maya merasa Ardi mengabaikannya. Komunikasi terputus. Mereka hidup di bawah satu atap, namun di dunia yang berbeda. Puncaknya adalah ketika Ardi lupa ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Ia terlalu sibuk dengan proyek besar yang sedang ia kerjakan. Maya menunggunya pulang dengan makan malam spesial yang sudah ia siapkan. Namun Ardi baru pulang pukul 1 dini hari, kelelahan dan melupakan segalanya. Kamu lupa, kata Maya. Suaranya bergetar menahan tangis. Kamu benar-benar lupa. Ardi terkejut. Ia melihat meja makan yang sudah tertata rapi, lilin yang sudah meleleh. Rasa bersalah menghantamnya. Maaf, Maya, aku benar-benar lupa. Proyek ini selalu menjadi prioritasmu, Ardi. Potong Maya. Air matanya tumpah ruah. Aku tidak bisa lagi seperti ini. Aku lelah. Malam itu, Maya mengemasi barang-barangnya. Ardi mencoba menahannya, memohon, berjanji akan berubah. Namun Maya sudah terlalu lelah. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Ardi, aku butuh menemukan diriku lagi, jauh dari bayang-bayangmu dan ambisimu. Perceraian mereka berjalan cepat dan tanpa banyak drama. Maya tidak menuntut apa-apa, hanya kebebasan. Ardi merasa hancur. Ia kehilangan segalanya, istri, rumah, dan sebagian dari dirinya sendiri. Akhir kilas balik. Ardi membuka matanya. Rasa sakit lama itu masih terasa, meskipun tidak seintens dulu. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Ia terlalu fokus pada tujuan akhir, sampai melupakan proses dan orang-orang yang penting di dalamnya. Ia terlalu yakin bahwa kesuksesan materi akan membawa kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada pada kebersamaan dan perhatian. Apakah Maya juga mengingat semua ini? Gumam Ardi pada dirinya sendiri. Apakah ia juga merasakan sakit yang sama? Sementara itu, di sebuah penthouse mewah di pusat kota, Maya berdiri di depan jendela, menatap gemerlap lampu Jakarta. Tangannya memegang segelas anggur merah, namun pikirannya jauh melayang. Hari ini adalah hari yang panjang. Perkenalan sebagai CEO baru Quantum Corp, dan pertemuan tak terduga dengan Ardi. Maya menertawakan dirinya sendiri. Ia sudah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi banyak hal sebagai CEO. Tekanan, ekspektasi, bahkan kritik. Tapi ia tidak pernah membayangkan akan berhadapan lagi dengan Ardi di tempat kerjanya sendiri. Kilas balik Maya. Perceraian dengan Ardi adalah titik terendah dalam hidup Maya. Ia merasa seperti pecundang. Impiannya untuk memiliki studio desain sendiri terasa jauh panggang dari api. Ia merasa kehilangan arah. Selama ini, ia terlalu bergantung pada Ardi, terlalu membiarkan dirinya tenggelam dalam bayang-bayang ambisi suaminya. Kamu harus bangkit, Maya, kata ibunya suatu hari, melihat Maya yang hanya berdiam diri di kamar. Kamu punya bakat, kamu punya potensi. Jangan biarkan satu kegagalan menghancurkan segalanya. Kata-kata itu, perlahan tapi pasti, mulai menanamkan benih baru dalam diri Maya. Ia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia memulai bisnis konsultasi desain kecil-kecilan, bekerja keras siang dan malam. Ia tidak ingin lagi bergantung pada siapapun. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan mungkin juga kepada Ardi, bahwa ia bisa sukses tanpa dirinya. Ia belajar banyak hal baru, manajemen bisnis, strategi pemasaran, hingga kepemimpinan.
Ia membaca buku-buku tentang bisnis, mengikuti seminar, dan membangun jaringan. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat pada rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan saat Ardi melupakannya, saat Ardi mengabaikannya demi pekerjaan. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar baginya. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang lemah dan bergantung. Bisnisnya berkembang pesat. Klien-klien besar mulai berdatangan. Reputasinya sebagai konsultan desain yang visioner menyebar luas. Hingga suatu hari, ia dihubungi oleh Quantum Corp. Mereka menawarkan posisi CEO, setelah melihat rekam jejaknya yang luar biasa dan visinya yang inovatif. Ini adalah kesempatan emas, sebuah lompatan besar dalam karirnya. Maya menerima tawaran itu tanpa ragu. Ia melihat ini bukan hanya sebagai puncak karirnya, tetapi juga sebagai bukti bahwa ia telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Ia telah menemukan dirinya yang baru, Maya yang kuat, mandiri, dan berkuasa. Akhir kilas balik Maya. Maya menyesap anggurnya. Ia tidak menyangka akan bertemu Ardi di Quantum Corp. Awalnya, ia terkejut. Namun, ia segera menguasai diri. Ia tidak ingin Ardi melihatnya goyah. Ia ingin Ardi melihat Maya yang berbeda. Maya yang telah jauh melampaui dirinya. Ia tahu Ardi adalah manajer proyek yang kompeten. Itu sebabnya ia menunjuk Ardi untuk proyek Quantum Leap. Bukan karena dendam, melainkan karena ia tahu Ardi memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Namun, ada sedikit perasaan ingin menguji. Ingin melihat apakah Ardi yang sekarang masih memiliki ambisi yang sama, atau apakah ia telah berubah. Maya berjalan ke meja kerjanya, menyalakan laptop. Ia membuka email dari Ardi tentang laporan awal proyek. Ia membacanya dengan saksama. Laporan itu rapi, detail, dan menunjukkan pemahaman yang baik. Ardi masih Ardi yang dulu, pekerja keras dan cerdas. Namun, Maya juga merasakan sedikit kepedihan. Ardi tidak pernah melihatnya sekuat ini dulu. Ardi terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Apakah Ardi menyesal sekarang? Ia tidak tahu, dan ia tidak ingin tahu. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia sudah membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya. Ia tahu, bekerja dengan Ardi akan menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia tidak akan membiarkan masa lalu memengaruhi profesionalismenya. Ia adalah CEO Quantum Corp, dan ia akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini, terlepas dari siapapun yang ada di bawahnya. Termasuk Ardi. Proyek Quantum Leap bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah ambisi besar Quantum Corp untuk mendominasi pasar teknologi di Asia Tenggara, sebuah inisiatif yang akan membentuk masa depan perusahaan selama dekade mendatang. Ardi, sebagai pemimpin tim inti, merasakan beban ekspektasi yang luar biasa, terutama dari Maya. Namun, di tengah tekanan itu, ada semangat yang membara dalam dirinya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan hanya kepada Maya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Minggu-minggu pertama proyek berjalan dengan intensitas tinggi. Rapat demi rapat, analisis data, presentasi konsep, semuanya dilakukan dengan cepat dan efisien. Ardi memimpin timnya dengan cekatan, menunjukkan kemampuan manajerial dan pemecahan masalah yang luar biasa. Ia sering lembur, terkadang hingga larut malam, membenamkan diri dalam angka-angka dan strategi. Interaksinya dengan Maya menjadi lebih sering. Tidak lagi hanya melalui email, tetapi juga dalam rapat-rapat strategi tingkat tinggi, presentasi kemajuan proyek, dan diskusi satu lawan satu. Maya selalu hadir dalam setiap rapat penting, mendengarkan dengan saksama, memberikan masukan yang tajam, dan sesekali mengajukan pertanyaan yang menantang. Profesionalismenya tak tergoyahkan. Ia adalah CEO yang tegas, cerdas, dan visioner. Ardi berusaha keras untuk menjaga jarak, fokus pada pekerjaan, dan tidak membiarkan emosi pribadi menguasai dirinya. Ia berbicara dengan Maya hanya seputar pekerjaan, menggunakan bahasa formal, dan menghindari kontak mata yang terlalu lama. Namun, ada saat-saat ketika ia tidak bisa tidak mengagumi Maya yang sekarang. Maya yang dulu ia kenal adalah seorang seniman, namun Maya yang sekarang adalah seorang pemimpin yang tangguh,
mampu mengendalikan ruangan dengan kehadirannya saja. Suatu sore, setelah rapat proyek yang panjang, Ardi sedang membereskan mejanya ketika Maya mendekat. "Ardi, bisa kita bicara sebentar?" Suaranya datar. Ardi menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Tentu, Bu CEO." "Di ruang saya," kata Maya, lalu berbalik dan berjalan menuju lift pribadi CEO. Ardi mengikutinya, bertanya-tanya apa yang akan dibicarakan. Apakah ada masalah dengan proyeknya? Apakah Maya tidak puas dengan kinerjanya? Di dalam ruangan Maya, yang luas dan elegan dengan pemandangan kota yang menakjubkan, Maya mempersilakan Ardi duduk di sofa kulit di sudut ruangan. "Duduklah, Ardi." Ardi duduk dengan canggung. Maya mengambil tempat di seberangnya. "Saya ingin membicarakan tentang progres proyek Quantum Leap." Maya memulai, suaranya tenang. "Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan kinerja tim Anda. Anda melakukan pekerjaan yang sangat baik." Ardi merasa sedikit lega. "Terima kasih, Bu CEO." "Namun," lanjut Maya, matanya menatap Ardi, "ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan lebih dalam. Terutama terkait strategi pemasaran di pasar yang baru. Saya merasa kita perlu pendekatan yang lebih agresif." Mereka berdiskusi selama hampir 1 jam. Maya menjelaskan pandangannya dengan sangat detail, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan kompetisi. Ardi mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan masukan. Tanpa disadari, diskusi itu berubah menjadi sebuah percakapan yang lebih santai. Mereka mulai bertukar ide, berdebat sehat, dan bahkan sesekali tertawa kecil ketika menemukan kesamaan pemikiran. Ada momen ketika Maya menjelaskan sebuah konsep, dan Ardi secara refleks menyelesaikan kalimatnya. Mereka berdua terdiam sesaat, saling menatap. Kenangan lama tentang bagaimana mereka dulu sering menyelesaikan kalimat satu sama lain, atau menebak pikiran masing-masing, melintas di benak Ardi. Maya segera mengalihkan pandangannya, kembali ke mode profesional. "Baiklah, Ardi, saya rasa itu cukup untuk hari ini," kata Maya, mengakhiri diskusi. "Tolong siapkan presentasi untuk minggu depan dengan poin-poin yang sudah kita bahas." "Siap, Bu CEO." Ardi berdiri. Saat ia berbalik untuk pergi, Maya tiba-tiba berkata, "Ardi." Ardi menoleh. "Ya, Bu CEO." Maya menatapnya. Ada sedikit keraguan di matanya. "Anda terlihat lebih baik sekarang." Ardi terkejut. Itu adalah kalimat pribadi pertama yang Maya ucapkan kepadanya sejak mereka bertemu lagi. "Terima kasih, Bu CEO." "Anda juga." Maya hanya mengangguk tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela. Ardi mengerti bahwa percakapan sudah selesai. Ia meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Pujian itu, atau perhatian itu, entah mengapa, terasa hangat di hatinya. Beberapa minggu kemudian, proyek Quantum Leap memasuki fase krusial. Mereka harus melakukan perjalanan dinas ke Singapura untuk bertemu dengan calon mitra dan investor. Maya, sebagai CEO, tentu saja ikut dalam perjalanan ini, bersama dengan Ardi dan beberapa anggota tim inti lainnya. Di pesawat, Ardi duduk di barisan yang sama dengan Maya, meskipun terpisah oleh satu kursi kosong. Ia mencoba membaca laporan, namun sesekali ia melirik ke arah Maya. Maya terlihat sibuk dengan tabletnya, sesekali berbicara dengan asistennya. Ia tampak begitu bersemangat dan fokus. Saat makan siang di pesawat, Ardi memesan nasi goreng, makanan kesukaannya. Ia terkejut ketika melihat Maya juga memesan nasi goreng. Dulu, nasi goreng adalah makanan favorit mereka berdua. Sebuah kenangan kecil yang tiba-tiba muncul. "Nasi goreng di pesawat ini lumayan enak," kata Maya tiba-tiba, tanpa menoleh, seolah membaca pikirannya. Ardi sedikit tersenyum. "Ya, lumayan." Itu adalah percakapan singkat, namun entah mengapa, terasa lebih personal dari biasanya. Selama di Singapura, jadwal mereka sangat padat. Rapat dari pagi hingga malam, presentasi yang menguras energi. Ardi dan Maya seringkali menjadi dua orang terakhir yang tersisa di ruang rapat,
membahas strategi dan mengevaluasi hasil. Suatu malam, setelah rapat yang sangat panjang, mereka berjalan kembali ke hotel. Udara malam Singapura terasa sejuk. Jalanan tidak terlalu ramai. "Presentasi Anda hari ini sangat bagus, Ardi," kata Maya, memecah keheningan. Investor terlihat sangat tertarik. "Terima kasih, Bu CEO. Itu berkat arahan Anda juga," jawab Ardi. "Tidak perlu terlalu formal di luar jam kerja, Ardi," kata Maya. Suaranya sedikit lebih santai. "Kita sudah selesai bekerja untuk hari ini." Ardi merasa sedikit canggung. "Baiklah, Maya." Maya tersenyum tipis. Senyum yang jarang Ardi lihat sejak mereka bertemu lagi. Senyum yang mengingatkannya pada Maya yang dulu. "Saya tahu ini sulit bagi Anda," kata Maya tiba-tiba, menatap lurus ke depan. "Berada di bawah kepemimpinan mantan istri Anda." Ardi terkejut. Ia tidak menyangka Maya akan membahasnya. Saya berusaha profesional." "Saya tahu," Maya mengangguk. "Dan saya menghargai itu. Saya juga berusaha. Tapi terkadang sulit, bukan?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya. "Saya tahu kita punya masa lalu yang rumit, Ardi," lanjut Maya. Suaranya sedikit melunak. "Tapi saya harap itu tidak akan menghalangi kita untuk bekerja sama demi perusahaan ini." "Tentu saja tidak," Ardi menjawab cepat. "Saya di sini untuk bekerja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Quantum Corp." Maya mengangguk. Mereka berjalan dalam keheningan lagi. Namun kali ini, keheningan itu tidak lagi canggung. Ada semacam pemahaman yang tak terucap di antara mereka. Di hari terakhir di Singapura, mereka memiliki waktu luang beberapa jam sebelum penerbangan pulang. Maya mengusulkan untuk mengunjungi Gardens by the Bay. Ardi setuju. Mereka berjalan di antara pepohonan raksasa buatan dan taman-taman yang indah. "Dulu, saya selalu ingin ke sini dengan Anda," kata Ardi tanpa sadar. Saat mereka melewati Supertree Grove yang megah, Maya menoleh. Tatapannya sedikit melembut. "Ya, saya juga." Ada jeda. Kenangan tentang rencana-rencana yang tidak pernah terwujud. Impian-impian yang mereka bangun bersama, tiba-tiba terasa begitu dekat. "Saya tahu saya membuat banyak kesalahan dulu, Maya," kata Ardi, suaranya pelan. "Saya terlalu fokus pada karir, sampai melupakan apa yang benar-benar penting." Maya menatapnya. "Kita berdua membuat kesalahan, Ardi. Saya juga terlalu keras kepala, terlalu cepat menyerah." Mereka terus berjalan, berbicara tentang masa lalu mereka, tentang penyesalan, tentang pelajaran yang mereka dapatkan. Bukan lagi dengan amarah atau tuduhan, melainkan dengan kejujuran dan sedikit kelegaan. Mereka mulai melihat sisi lain dari satu sama lain yang tidak terlihat sebelumnya. Maya melihat Ardi yang lebih dewasa, yang mampu mengakui kesalahannya. Ardi melihat Maya yang lebih kuat, namun tetap memiliki kelembutan di balik profesionalismenya. Saat mereka kembali ke bandara, ada perubahan halus dalam interaksi mereka. Profesionalisme masih ada, namun kini dibalut dengan lapisan tipis kehangatan dan pemahaman. Mereka tidak lagi saling menghindari tatapan, dan percakapan mereka terasa lebih alami. Ardi tahu, perjalanan ini telah mengubah sesuatu. Tembok yang ia bangun di sekeliling hatinya mulai retak. Dan ia tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk. Yang jelas, proyek Quantum Leap bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang sebuah perjalanan kembali ke masa lalu, yang mungkin akan mengubah masa depan mereka. Setelah perjalanan dinas ke Singapura, ada perubahan halus dalam dinamika antara Ardi dan Maya. Profesionalisme masih menjadi fondasi utama interaksi mereka, namun kini diwarnai dengan lapisan tipis kehangatan yang tak terucap. Mereka tidak lagi menghindari tatapan satu sama lain, dan percakapan mereka, meskipun masih seputar pekerjaan, terasa lebih nyaman dan alami. Ardi mendapati dirinya lebih sering memikirkan Maya, bukan sebagai mantan istri yang menyakitkan, melainkan sebagai seorang pemimpin yang menginspirasi, dan juga sebagai wanita yang kini tampak jauh lebih kuat dan berkarisma. Proyek Quantum Leap terus berjalan dengan lancar, berkat kerja keras Ardi dan timnya,
serta arahan strategis dari Maya. Keberhasilan awal proyek ini membawa Ardi ke dalam sorotan, dan ia sering diminta untuk mempresentasikan kemajuan di hadapan jajaran direksi, yang seringkali juga dihadiri oleh Maya. Suatu siang, Ardi sedang makan siang di kantin kantor bersama Rio dan Sarah, dua rekan timnya yang paling dekat. Mereka sedang membicarakan tentang visi Maya untuk Quantum Corp. "Gila ya, Bu CEO itu memang beda," kata Rio, mengunyah makanannya. "Dia punya visi yang jelas banget. Aku dengar dia dulunya cuma konsultan lepas, tapi bisa langsung jadi CEO perusahaan sebesar ini. Hebat banget." Sarah mengangguk setuju. "Iya, aku juga dengar begitu. Tapi kok dia kayaknya kenal banget sama kamu, Di? Waktu di Singapura kemarin, kalian sering banget diskusi berdua, bahkan sampai malam." Ardi merasa jantungnya berdebar. Ia sudah menduga pertanyaan semacam ini akan muncul. Ia mencoba bersikap santai. "Oh, itu karena proyek Quantum Leap. Ini kan prioritas utama. Jadi wajar kalau aku sering diskusi langsung sama Bu CEO." "Tapi rasanya beda aja gitu," timpal Rio, menatap Ardi dengan curiga. "Kayak ada chemistry gitu. Kalian kayak sudah kenal lama." Ardi tersenyum kaku. "Ya, profesionalisme saja, Rio. Kami kan sama-sama profesional." "Profesionalisme yang kayaknya punya sejarah panjang ya?" Sarah menyeringai. "Aku pernah dengar gosip. Bu CEO itu dulunya pernah menikah sama seseorang yang bekerja di bidang teknologi juga. Apa jangan-jangan?" Ardi tersedak minumannya. Ia batuk-batuk, mencoba menutupi kegugupannya. "Apaan sih, Sarah? Gosip aja itu." "Tapi gosipnya lumayan kuat loh, Di." Rio ikut menimpali. Katanya sih, mantan suaminya itu dulu lumayan terkenal di kalangan startup. Terus, setelah cerai, mantan suaminya itu sempat terpuruk gitu. Ardi merasa wajahnya memanas. Ia tahu mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membicarakan dirinya sendiri. Ia harus segera mengalihkan pembicaraan. "Sudah jangan gosipin orang. Mending kita fokus ke proyek. Banyak banget yang harus diselesaikan." Namun, sudah terlambat. Benih kecurigaan sudah tertanam. Cara Ardi yang tiba-tiba defensif, wajahnya yang memerah, dan usahanya untuk mengalihkan pembicaraan, semuanya menjadi petunjuk bagi Rio dan Sarah. Mereka saling pandang. Senyum penuh arti terukir di bibir mereka. Tidak butuh waktu lama. Gosip itu menyebar seperti api di Quantum Corp. Bisik-bisik di pantry, tatapan penuh arti di koridor, dan percakapan yang tiba-tiba terhenti saat Ardi lewat. Ardi merasakan tatapan-tatapan itu, dan ia tahu, rahasianya telah terungkap. Ia menelepon Rina malam itu, menceritakan semuanya. "Aku sudah bilang kan, Di, dunia ini sempit," kata Rina di seberang telepon. Suaranya terdengar prihatin. "Bagaimana kamu bisa ceroboh begitu?" "Aku nggak ceroboh, Rin. Aku cuma berusaha bersikap normal." Ardi membela diri, frustrasi. Tapi mereka mencurigai sesuatu. Sekarang semua orang di kantor pasti sudah tahu. "Ya sudah, mau bagaimana lagi? Sekarang yang penting kamu harus siap menghadapi konsekuensinya," kata Rina. "Maya pasti juga sudah tahu gosip ini." Benar saja, Maya sudah tahu. Ia mendengar bisik-bisik di antara karyawan, melihat tatapan aneh yang ditujukan padanya dan Ardi. Awalnya, ia mengabaikannya. Namun, ketika ia mendengar nama Ardi dan mantan suami dalam satu kalimat, ia tahu gosip itu sudah mencapai puncaknya. Ia memanggil Ardi ke ruangannya keesokan harinya. Ardi masuk dengan perasaan campur aduk antara takut dan pasrah. Ia tahu ini akan terjadi. "Duduk, Ardi," kata Maya. Suaranya tenang, namun ada nada serius yang membuat Ardi merinding. Ardi duduk, menatap Maya yang duduk di balik mejanya. Maya tampak tenang, namun matanya memancarkan sesuatu yang sulit dibaca. "Saya dengar ada beberapa pembicaraan yang tidak menyenangkan di kantor." Maya memulai, tanpa basa-basi. "Tentang kita." Ardi menunduk. "Maaf,
Bu CEO, saya tidak bermaksud. Saya tahu, potong Maya. Ini bukan salah Anda sepenuhnya. Tapi ini mengganggu profesionalisme di lingkungan kerja. Kita harus menyelesaikannya. Ardi mengangkat kepala, menatap Maya. Apa yang harus kita lakukan? Maya menghela napas. Saya akan mengadakan rapat umum besok pagi. Saya akan mengklarifikasi semuanya. Ardi terkejut. Klarifikasi apa? Maya menatap Ardi lurus-lurus. Saya akan menjelaskan mengapa saya berada di posisi ini. Dan mengapa saya memilih Anda untuk memimpin proyek penting ini. Keesokan paginya, seluruh karyawan Quantum Corp berkumpul di aula besar. Suasana tegang dan penuh antisipasi. Semua mata tertuju pada Maya yang berdiri di podium. Ardi duduk di barisan depan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Maya. Maya memulai pidatonya dengan tenang. Ia berbicara tentang visi perusahaan, tentang proyek Quantum Leap, dan tentang pentingnya kerja keras dan dedikasi. Kemudian, ia berhenti sejenak, menatap ke seluruh ruangan. Saya tahu ada beberapa pertanyaan yang beredar di antara kalian, kata Maya, suaranya tegas dan jelas. Terutama tentang masa lalu saya, dan hubungan saya dengan salah satu karyawan kita, Ardi. Seluruh ruangan hening. Ardi merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Ya, benar, lanjut Maya. Suaranya tidak menunjukkan emosi. Ardi adalah mantan suami saya. Bisik-bisik langsung menyebar di antara karyawan. Ardi bisa merasakan tatapan-tatapan yang menusuk. Kami berpisah 2 tahun lalu, Maya melanjutkan. Karena perbedaan prioritas dan pandangan hidup. Saya, pada saat itu, merasa kehilangan arah. Saya merasa lemah dan tidak berdaya. Saya menyadari bahwa saya telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang orang lain, dan melupakan potensi diri saya sendiri. Maya berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti sejenak pada Ardi. Ada kilatan emosi yang sangat cepat di matanya. Terlalu cepat untuk Ardi tangkap. Perceraian itu, meskipun menyakitkan, adalah titik balik dalam hidup saya, kata Maya. Suaranya kini lebih kuat. Itu memaksa saya untuk bangkit. Untuk menemukan kekuatan dalam diri saya yang tidak pernah saya tahu ada. Itu mendorong saya untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa berdiri di kaki sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Saya membangun bisnis konsultasi saya dari nol, dengan tekad untuk tidak pernah lagi merasa lemah, lanjut Maya. Saya ingin membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun pernah mengalami kegagalan dalam hidup pribadinya, tetap bisa mencapai puncak karir dengan kerja keras dan dedikasi. Ketika tawaran dari Quantum Corp ini datang, saya melihatnya sebagai kesempatan bukan hanya untuk memimpin perusahaan ini menuju kesuksesan yang lebih besar, tetapi juga untuk menunjukkan kepada diri saya sendiri, dan kepada dunia, bahwa saya adalah seorang pemimpin yang kompeten dan berdaya, kata Maya, suaranya penuh keyakinan. Dan mengenai mengapa saya menunjuk Ardi untuk memimpin proyek Quantum Leap, Maya menatap Ardi lagi. Tatapannya kini murni profesional. Itu karena saya tahu kemampuannya. Saya tahu Ardi adalah seorang manajer proyek yang sangat kompeten, cerdas, dan pekerja keras. Saya memilihnya bukan karena masa lalu kami, melainkan karena ia adalah orang terbaik untuk pekerjaan ini. Saya percaya pada profesionalismenya, sama seperti saya percaya pada profesionalisme Anda semua. Maya mengakhiri pidatonya dengan ajakan untuk fokus pada pekerjaan dan membangun masa depan Quantum Corp bersama. Tepuk tangan yang agak canggung terdengar di aula. Ardi duduk terpaku. Ia tidak menyangka Maya akan begitu terbuka tentang masa lalu mereka, dan juga tentang motivasinya. Maya tidak hanya mengklarifikasi gosip, tetapi juga secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ambisinya yang membara saat ini adalah hasil dari rasa sakit yang ia alami setelah perceraian mereka. Ia ingin membuktikan sesuatu, dan Ardi adalah bagian dari motivasi itu. Ada rasa bersalah yang menusuk hati Ardi. Ia adalah penyebab rasa sakit itu, yang kemudian mendorong Maya menjadi sosok yang begitu luar biasa seperti sekarang. Ia juga merasakan sedikit kebanggaan.
Mantan istrinya adalah wanita yang tangguh, yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang mengganggu. Apakah Maya benar-benar sudah melupakan segalanya? Atau apakah di balik profesionalisme yang dingin itu, masih ada sisa-sisa luka lama yang belum sembuh? Ardi tahu, pengakuan Maya hari ini telah mengubah segalanya. Hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi di kantor ini. Pengakuan Maya di hadapan seluruh karyawan Quantum Corp bagaikan bom waktu yang meledak. Meskipun ia berusaha menjaga nada profesional, setiap kata yang terucap syarat dengan emosi yang terpendam. Ardi merasa seperti telanjang di hadapan semua orang. Namun di sisi lain, ia juga merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Rahasia itu kini terbuka, dan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Setelah rapat umum itu, suasana di kantor memang berubah. Bisik-bisik tidak lagi terdengar, digantikan oleh tatapan penasaran yang lebih terbuka. Beberapa rekan kerja mendekati Ardi, memberikan dukungan atau sekadar tatapan simpati. Namun, interaksi Ardi dan Maya tetap menjadi pusat perhatian. Setiap kali mereka berpapasan, ada keheningan yang canggung, seolah semua mata tertuju pada mereka. Tekanan ini mulai memengaruhi Ardi. Ia merasa tidak nyaman, seolah setiap gerak-geriknya diawasi. Fokusnya pada proyek Quantum Leap sedikit terganggu oleh pikiran-pikiran yang terus berputar di kepalanya. Ia tahu ia harus berbicara dengan Maya, tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai Ardi dan Maya, dua orang yang memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Ardi memberanikan diri mengirim pesan singkat kepada Maya. Bu CEO, bisakah kita bicara setelah jam kerja? Ada hal yang perlu saya diskusikan di luar pekerjaan. Maya membalas singkat. Baik, ruangan saya. Jam 7 malam. Pukul 7 malam. Kantor sudah mulai sepi. Hanya beberapa karyawan yang masih lembur. Ardi berjalan menuju ruangan Maya. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi tentang proyek. Bukan lagi tentang profesionalisme. Ini tentang mereka. Ia mengetuk pintu ruangan Maya. Masuk. Suara Maya terdengar dari dalam. Ardi melangkah masuk. Maya duduk di balik mejanya, menatap layar komputer. Ia mengenakan blus sutra berwarna gelap. Rambutnya diikat longgar. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu meja, menciptakan suasana yang lebih intim dan tegang. Duduk, Ardi, kata Maya tanpa menoleh. Ardi duduk di kursi di depan meja Maya. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara ketikan keyboard Maya yang terdengar samar. Ardi merasa tidak nyaman. Ia ingin segera memulai pembicaraan. Namun ia menunggu Maya. Akhirnya, Maya menutup laptopnya. Ia mendongak, menatap Ardi. Matanya tampak lelah, namun tetap tajam. Ada apa, Ardi? Ardi menarik napas dalam-dalam. Saya ingin bicara tentang apa yang terjadi kemarin. Di rapat umum. Maya mengangguk pelan. Saya rasa itu perlu. Gosip sudah terlalu jauh. Tapi, apakah Anda harus sejujur itu? Ardi bertanya. Suaranya sedikit bergetar. Maksud saya, tentang alasan Anda bangkit, tentang kita. Maya bersandar di kursinya, menyilangkan tangan di dada. Mengapa tidak? Itu adalah kebenaran. Dan itu adalah bagian dari cerita saya. Saya tidak malu dengan apa yang telah saya lalui, Ardi. Justru itu yang membentuk saya menjadi seperti sekarang. Saya tahu, Ardi menunduk. Dan saya merasa bersalah. Saya penyebab semua itu. Saya yang membuat Anda merasa lemah. Maya tertawa sinis. Anda baru menyadarinya sekarang? Setelah 2 tahun. Kata-kata Maya menusuk Ardi. Saya tahu saya bodoh. Saya terlalu sibuk dengan diri sendiri. Saya minta maaf. Maya. Saya benar-benar minta maaf atas semua yang saya lakukan. Atas semua rasa sakit yang saya berikan. Maya bangkit dari kursinya. Berjalan ke jendela. Membelakangi Ardi. Permintaan maaf Anda terlambat. Ardi. Terlalu terlambat. Saya tahu. Ardi berdiri. Mendekati Maya.
Tapi saya harus mengatakannya. Saya tidak pernah berhenti menyesali apa yang terjadi. Saya kehilangan Anda, Maya. Saya kehilangan segalanya. Maya berbalik, menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Anda kehilangan saya? Bagaimana dengan saya, Ardi? Saya kehilangan diri saya sendiri. Saya kehilangan impian saya. Saya kehilangan kebahagiaan saya. Karena saya terlalu sibuk menunggu Anda, terlalu sibuk mencoba memahami ambisi Anda yang tidak pernah ada habisnya. Nada suara Maya meninggi. Emosi yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Anda tidak pernah ada untuk saya, Ardi. Anda selalu memilih pekerjaan Anda. Bahkan di ulang tahun pernikahan kita. Anda lupa. Anda lupa saya ada. Ardi merasakan sakit yang luar biasa mendengar semua itu. Itu adalah kebenaran yang pahit, yang selama ini ia coba ingkari. Saya tahu, Maya. Saya tahu saya salah. Saya terlalu egois. Saya terlalu fokus pada kesuksesan yang semu, sampai melupakan kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu Anda. Dan sekarang, Anda muncul lagi di hidup saya, di tempat kerja saya. Maya melanjutkan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Anda pikir itu mudah bagi saya? Setiap kali saya melihat Anda, saya teringat semua rasa sakit itu. Semua kekecewaan itu. Ardi melangkah mendekat, ingin meraih tangan Maya, namun ia ragu. Saya tidak bermaksud begitu, Maya. Saya tidak tahu Anda akan menjadi CEO di sini. Saya hanya ingin memulai hidup baru. Hidup baru. Maya tertawa getir. Hidup baru yang ternyata membawa Anda kembali ke dalam lingkaran saya? Anda pikir ini takdir yang indah? Bagi saya, ini adalah cobaan. Saya tahu ini sulit, kata Ardi, suaranya melembut. Tapi saya juga tidak bisa menghindari Anda. Kita harus bekerja sama. Saya tidak akan mundur dari proyek ini, Maya. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa profesional. Profesionalisme. Maya menyeka air matanya dengan kasar. Anda bicara tentang profesionalisme setelah semua ini? Setelah Anda menghancurkan hidup saya, dan sekarang Anda muncul lagi sebagai bawahan saya. Saya tidak menghancurkan hidup Anda, Maya, kata Ardi. Ada sedikit nada membela diri. Anda sendiri yang mengatakan bahwa perceraian itu adalah titik balik bagi Anda. Itu yang membuat Anda menjadi sekuat ini, seberkuasa ini. Maya terdiam, menatap Ardi. Ada kebenaran dalam kata-kata Ardi, kebenaran yang ia sendiri akui di depan umum. Saya bangga dengan Anda, Maya, kata Ardi, suaranya tulus. Saya bangga melihat Anda menjadi seperti sekarang. Anda jauh lebih kuat, lebih berani, lebih sukses. Dan saya merasa bersalah karena saya tidak pernah melihat potensi itu dulu. Maya menatap Ardi. Tatapan matanya kini bercampur aduk antara amarah, kesedihan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang Ardi tidak bisa tangkap. Apa yang Anda inginkan, Ardi? Tanya Maya. Suaranya kembali datar, namun ada kelelahan di dalamnya. Apa yang Anda harapkan dari semua ini? Ardi menghela napas. Saya tidak tahu. Saya hanya ingin kita bisa berdamai dengan masa lalu. Saya ingin kita bisa bekerja sama tanpa ada beban. Dan mungkin kita bisa menjadi teman lagi. Maya tersenyum sinis. Teman? Setelah semua yang terjadi. Saya tahu itu sulit, Ardi mengakui. Tapi saya tidak ingin kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran kebencian dan penyesalan. Saya ingin kita berdua bisa maju. Maya kembali ke mejanya. Duduk. Ia mengusap wajahnya. Saya tidak tahu, Ardi. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Terlalu banyak luka. Saya mengerti, kata Ardi. Saya tidak akan memaksa. Tapi saya ingin Anda tahu. Saya benar-benar menyesal. Dan saya menghargai Anda. Sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai seorang wanita yang tangguh. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan itu terasa lebih berat. Dipenuhi dengan emosi yang baru saja meledak. Ardi menatap Maya, menunggu respons.
Ia tahu ia tidak bisa berharap banyak. Akhirnya, Maya mengangkat kepalanya. Matanya merah, namun tatapannya kini lebih tenang. Saya akan mempertimbangkannya, Ardi. Sekarang, saya rasa cukup untuk malam ini. Kita punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan besok. Ardi mengangguk. Ia tahu itu adalah isyarat untuk pergi. Ia bangkit dari kursi, berjalan menuju pintu. Sebelum ia keluar, ia menoleh ke arah Maya. Terima kasih, Maya, katanya pelan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardi. Ekspresinya sulit ditebak. Ardi keluar dari ruangan itu, meninggalkan Maya sendirian di tengah keheningan yang berat. Di koridor yang sepi, Ardi menghela napas panjang. Konfrontasi itu menyakitkan, namun juga melegakan. Setidaknya, semua yang terpendam kini telah terucap. Ia telah mengakui kesalahannya, dan Maya telah mengungkapkan rasa sakitnya. Ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Entah itu akan berakhir dengan rekonsiliasi atau jalan yang berbeda. Yang jelas, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Konfrontasi di ruangan Maya meninggalkan Ardi dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena semua yang terpendam akhirnya terucap. Namun juga ada kegelisahan akan masa depan. Maya telah mengungkapkan luka lamanya, dan Ardi telah mengakui kesalahannya. Tapi apakah itu cukup untuk memperbaiki segalanya? Ia tidak yakin. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana di Quantum Corp terasa semakin berat. Meskipun gosip tentang masa lalu Ardi dan Maya sudah diklarifikasi secara terbuka, hal itu justru membuat interaksi mereka menjadi sorotan utama. Setiap kali Maya memberikan arahan kepada Ardi dalam rapat, atau Ardi mengajukan pertanyaan kepada Maya, semua mata seolah tertuju pada mereka, mencoba membaca setiap ekspresi, setiap nada suara. Tekanan ini mulai memengaruhi kinerja Ardi. Ia merasa sulit berkonsentrasi penuh pada proyek Quantum Leap. Pikirannya seringkali melayang, memikirkan kata-kata Maya, atau bagaimana ia harus bersikap di hadapan Maya. Ia tahu ini tidak profesional, dan ia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Suatu sore, Pak Budi memanggil Ardi ke ruangannya. Wajah Pak Budi terlihat serius, tidak seperti biasanya. Ardi, ada yang ingin saya bicarakan, kata Pak Budi, mempersilakan Ardi duduk. Ardi merasakan firasat buruk. Ada apa, Pak? Ini tentang proyek Quantum Leap dan dinamika tim. Pak Budi memulai, suaranya pelan. Saya perhatikan, akhir-akhir ini ada sedikit ketegangan di antara Anda dan Ibu CEO. Dan itu mulai terasa di tim. Ardi menunduk. Maaf, Pak. Saya berusaha profesional. Saya tahu Anda berusaha, Ardi, kata Pak Budi. Dan saya menghargai itu. Anda adalah aset berharga bagi tim ini. Tapi, dengan segala hormat, situasi ini menjadi tidak kondusif. Tidak kondusif bagaimana, Pak? Ardi bertanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Beberapa anggota tim merasa tidak nyaman, jelas Pak Budi. Mereka merasa ada bias, atau mungkin ada konflik kepentingan. Ada juga yang merasa, suasana kerja jadi tidak nyaman karena ketegangan yang terasa. Ardi merasa terpukul. Ia tidak menyangka dampaknya akan sejauh ini. Saya minta maaf, Pak. Saya akan berusaha lebih keras. Ini bukan hanya tentang usaha, Ardi. Pak Budi menghela napas. Ini tentang persepsi. Dan persepsi itu sudah terbentuk. Saya sudah berbicara dengan Ibu CEO juga. Jantung Ardi berdegup kencang. Lalu, apa yang akan terjadi? Pak Budi menatap Ardi dengan tatapan prihatin. Ibu CEO juga merasakan hal yang sama. Kami berdua sepakat. Situasi ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Ini memengaruhi produktivitas. Dan yang lebih penting, memengaruhi moral tim. Jadi, saya harus mengundurkan diri. Tanya Ardi, suaranya nyaris berbisik. Impiannya di Quantum Corp, yang baru saja ia raih, kini terancam hancur lagi. Pak Budi menggeleng. Tidak secepat itu.
Ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah Anda dipindahkan ke proyek lain, di departemen yang berbeda. Atau, jika Anda merasa tidak nyaman, Anda bisa mengajukan pengunduran diri. Ardi terdiam. Pindah departemen berarti ia harus memulai lagi dari awal, di lingkungan yang asing, jauh dari tim yang sudah ia bangun. Mengundurkan diri berarti menyerah pada impiannya, dan kembali ke titik nol setelah semua perjuangan. Saya akan memikirkannya, Pak, kata Ardi, suaranya serak. Pikirkan baik-baik, Ardi. Pak Budi menepuk pundaknya. Saya tidak ingin Anda merasa tertekan. Tapi ini demi kebaikan semua pihak, terutama perusahaan. Ardi meninggalkan ruangan Pak Budi dengan perasaan hancur. Ia berjalan kembali ke mejanya, menatap layar komputer yang menampilkan progres proyek Quantum Leap. Proyek yang ia pimpin dengan sepenuh hati, yang kini menjadi sumber masalah. Ia tahu ia harus berbicara dengan Maya lagi. Bukan di kantor, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai Ardi dan Maya. Malam itu, Ardi mengirim pesan singkat kepada Maya. Bisakah kita bertemu di luar kantor? Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Maya membalas beberapa menit kemudian. Di kafe dekat kantor. Jam 8. Ardi tiba di kafe lebih dulu. Ia memilih meja di sudut yang agak tersembunyi. Beberapa menit kemudian, Maya datang. Ia mengenakan pakaian kasual, jeans dan kemeja longgar, yang membuatnya terlihat lebih santai, namun tetap memancarkan aura elegan. Ada apa, Ardi? Maya bertanya, setelah mereka memesan minuman. Suaranya terdengar lelah. Ardi menatap Maya. Pak Budi memanggil saya. Maya mengangguk. Saya tahu. Saya juga sudah bicara dengannya. Jadi, Anda tahu tentang pilihan-pilihan itu? Maya menghela napas. Ya, saya yang mengusulkannya. Ardi merasa sakit hati. Anda ingin saya pergi? Maya menatapnya lurus-lurus. Bukan itu maksud saya. Ardi. Ini bukan tentang saya ingin Anda pergi. Ini tentang situasi yang semakin tidak terkendali. Anda sendiri merasakan kan, bagaimana suasana di kantor? Saya tahu, Ardi mengakui. Tapi saya tidak ingin menyerah. Saya sudah berjuang keras untuk mendapatkan posisi ini. Saya tahu itu, kata Maya. Suaranya melembut. Dan saya menghargai perjuangan Anda. Tapi kita harus realistis. Ardi, hubungan kita terlalu rumit. Ini memengaruhi pekerjaan, memengaruhi tim, dan pada akhirnya, memengaruhi perusahaan. Lalu, apa yang Anda inginkan? Tanya Ardi. Ada nada putus asa dalam suaranya. Anda ingin saya pindah departemen? Atau mengundurkan diri? Maya terdiam sejenak. Saya tidak ingin Anda mengundurkan diri. Ardi. Anda adalah manajer proyek yang sangat baik. Quantum Corp membutuhkan orang seperti Anda. Tapi Anda juga tidak ingin saya di tim Anda, kan? Maya menghela napas lagi. Ini bukan tentang keinginan pribadi, Ardi. Ini tentang profesionalisme. Kita tidak bisa membiarkan masa lalu kita mengganggu kinerja perusahaan. Jadi, Anda ingin saya pindah departemen? Maya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu salah satu pilihan yang paling masuk akal. Anda tetap bisa berkarir di Quantum Corp, di lingkungan yang berbeda, tanpa harus berinteraksi langsung dengan saya setiap hari. Ardi merasa hatinya mencelos. Pindah departemen berarti ia harus menjauh dari Maya. Jauh dari wanita yang kini mulai ia lihat dengan cara yang berbeda, wanita yang ia kagumi, dan yang entah mengapa, mulai membangkitkan kembali perasaan lama dalam dirinya. Bagaimana dengan Anda? Ardi bertanya. Anda adalah CEO. Anda tidak akan pindah, kan? Maya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Tentu saja tidak. Saya sudah berada di posisi ini dengan susah payah. Saya tidak akan menyerahkannya begitu saja. Jadi, saya yang harus mengalah. Ini bukan tentang mengalah, Ardi, kata Maya. Suaranya sedikit meninggi. Ini tentang membuat keputusan yang sulit demi kebaikan bersama.
Kita berdua tahu ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Ardi menatap Maya, mencoba mencari jejak emosi di matanya. Apakah Maya benar-benar hanya memikirkan perusahaan? Atau apakah ada alasan lain di balik keputusannya ini? Apakah ia ingin menjauhkan Ardi karena ia sendiri tidak bisa mengatasi keberadaan Ardi di dekatnya? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Maya. Ardi mengakui, suaranya pelan. Saya merasa terjebak. Maya mengulurkan tangannya di atas meja, menyentuh tangan Ardi. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk membuat Ardi terkesiap. Saya tahu ini sulit. Ardi, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus membuat keputusan. Apa yang akan Anda lakukan jika saya menolak pindah? Tanya Ardi, menatap mata Maya. Maya menarik tangannya. Tatapannya kembali dingin. Maka saya akan terpaksa mengambil keputusan yang lebih drastis. Saya tidak ingin itu terjadi, Ardi. Tapi saya tidak akan ragu untuk melakukannya demi perusahaan. Ancaman itu jelas. Ardi tahu Maya tidak main-main. Maya yang sekarang adalah wanita yang tidak akan ragu mengambil keputusan sulit demi apa yang ia yakini benar. Beri saya waktu untuk memikirkannya, kata Ardi. Suaranya nyaris tak terdengar. Maya mengangguk. Tentu. Tapi jangan terlalu lama. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka duduk dalam keheningan yang berat. Minuman mereka tak tersentuh. Ardi menatap Maya, mencoba memahami wanita di hadapannya. Wanita yang pernah menjadi dunianya, yang kini menjadi bosnya, dan yang memaksanya untuk membuat pilihan tersulit dalam hidupnya. Ardi tahu, ini bukan hanya tentang karirnya. Ini juga tentang hatinya. Apakah ia akan menyerah pada perasaannya yang mulai tumbuh kembali? Atau ia akan mengorbankan segalanya demi profesionalisme? Pilihan itu terasa begitu berat. Dan ia tidak tahu bagaimana ia bisa membuat keputusan yang tepat. Malam setelah pertemuan di kafe, Ardi pulang dengan pikiran yang kalut. Kata-kata Maya, ancaman terselubung untuk mengambil keputusan yang lebih drastis, terus terngiang di telinganya. Ia tahu Maya tidak main-main. Wanita itu kini adalah CEO yang tegas, yang tidak akan ragu mengorbankan apapun demi perusahaan. Dan Ardi, entah bagaimana, merasa ia adalah salah satu, apapun, itu. Ia mencoba tidur, namun matanya terus terbuka. Ia memutar kembali setiap percakapan mereka, setiap tatapan, setiap sentuhan. Perasaan lama yang ia kira sudah mati, kini kembali hidup, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak hanya mengagumi Maya sebagai seorang pemimpin, tetapi ia juga merasakan kembali percikan cinta yang dulu pernah ada. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan beban rasa bersalah yang teramat sangat. Ia adalah penyebab rasa sakit Maya, yang kemudian membentuk Maya menjadi sosok yang begitu berkuasa. Keesokan harinya, Ardi datang ke kantor dengan wajah lelah. Ia berusaha keras untuk fokus pada pekerjaannya, namun sulit. Ia tahu ia harus membuat keputusan, dan waktu terus berjalan. Siang itu, saat Ardi sedang makan siang sendirian di meja kerjanya, Rina datang menghampirinya. Ardi, kamu kenapa? Wajahmu pucat banget. Rina bertanya, suaranya khawatir. Ardi menceritakan semua yang terjadi semalam, tentang pilihan yang diberikan Maya, dan bagaimana ia merasa terjebak. Rina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Jadi, kamu harus memilih antara pindah departemen atau mengundurkan diri. Ardi mengangguk lesu. Dan Maya bilang, kalau aku menolak, dia akan mengambil keputusan yang lebih drastis. Aku yakin itu berarti dia akan memecatku. Gila, gumam Rina. Dia benar-benar sudah berubah. Tapi, kamu harus pikirkan baik-baik. Kalau kamu pindah departemen, kamu akan jauh dari dia. Mungkin itu yang terbaik untukmu, untuk bisa move on. Tapi aku tidak ingin move on, Rin. Ardi mengakui, suaranya pelan. Aku rasa aku masih mencintai dia. Rina terkejut. Apa? Setelah semua yang terjadi? Setelah dia bersikap seperti itu padamu? Aku tahu itu terdengar gila, kata Ardi, menatap Rina dengan tatapan putus asa.
Tapi melihat dia sekarang, melihat betapa kuatnya dia, betapa bersemangatnya dia, aku merasa ada sesuatu yang kembali. Dan aku merasa bersalah karena aku tidak pernah melihat potensi itu dulu. Rina menghela napas. Ardi, cinta itu rumit. Tapi kamu harus ingat, dia juga punya luka. Dan luka itu dalam. Apa kamu yakin bisa menyembuhkannya? Apa kamu yakin dia mau memberimu kesempatan lagi? Aku tidak tahu, Rin. Tapi aku ingin mencoba, kata Ardi. Tekadnya mulai muncul. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku ingin membuktikan padanya bahwa aku sudah berubah. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua. Lalu, apa rencanamu? Tanya Rina. Aku akan bicara dengannya lagi, kata Ardi. Aku akan bilang padanya bahwa aku tidak ingin pindah departemen. Aku ingin tetap di tim ini, dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa bersikap profesional, tanpa membiarkan masa lalu mengganggu. Rina menatap Ardi dengan tatapan khawatir. Kamu yakin, Di? Ini risiko besar. Aku harus mencobanya, Rin. Ardi mengangguk. Aku tidak ingin menyesal lagi. Sore itu, Ardi memberanikan diri mengirim pesan kepada Maya. Saya sudah memikirkannya. Bisakah kita bertemu lagi setelah jam kerja? Maya membalas singkat. Baik. Kali ini, Ardi tidak menunggu di kafe. Ia langsung menuju ruangan Maya. Ia ingin menghadapi ini di tempat di mana semua ketegangan ini bermula. Maya sudah menunggunya. Ia duduk di balik mejanya. Ekspresinya datar. Sudah membuat keputusan, Ardi. Ardi melangkah maju, berdiri di depan meja Maya. Ya, Bu CEO. Saya sudah membuat keputusan. Apa itu? Saya tidak akan pindah departemen, kata Ardi, suaranya tegas. Dan saya juga tidak akan mengundurkan diri. Maya menatap Ardi, alisnya sedikit terangkat. Anda menolak pilihan yang saya berikan. Saya tidak menolak, Bu CEO, Ardi menjelaskan. Saya hanya ingin meminta kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa bekerja di sini, di tim ini, di bawah kepemimpinan Anda, tanpa membiarkan masalah pribadi mengganggu pekerjaan. Maya bersandar di kursinya, menyilangkan tangan di dada. Anda pikir itu mudah, Ardi? Setelah semua yang terjadi, Anda pikir kita bisa bersikap seolah tidak ada apa-apa? Saya tahu itu tidak mudah, Maya, kata Ardi, suaranya melembut. Tapi saya ingin mencoba. Saya ingin membuktikan bahwa saya sudah berubah. Saya tidak akan lagi menjadi Ardi yang dulu, yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimana saya bisa percaya itu? Tanya Maya. Ada nada skeptis dalam suaranya. Anda sudah menghancurkan kepercayaan saya dulu. Saya tahu, Ardi mengakui. Dan saya tidak akan meminta Anda untuk langsung percaya. Tapi beri saya kesempatan untuk membuktikannya. Saya akan fokus pada pekerjaan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk proyek ini, untuk perusahaan ini. Dan saya tidak akan membiarkan masalah pribadi mengganggu kinerja saya. Maya menatap Ardi lama, mencoba membaca ketulusan di matanya. Ada keheningan yang panjang, yang terasa seperti keabadian bagi Ardi. Akhirnya, Maya menghela napas. Apa yang membuat Anda begitu yakin, Ardi? Apa yang membuat Anda berpikir ini akan berhasil? Karena saya tidak ingin menyesal lagi, Maya, kata Ardi, suaranya bergetar. Saya sudah menyesal kehilangan Anda sekali. Saya tidak ingin menyesal kehilangan kesempatan ini lagi. Maya terdiam. Kata-kata Ardi menyentuh sesuatu dalam dirinya. Penyesalan. Ia juga merasakan penyesalan yang mendalam atas berakhirnya hubungan mereka. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, Ardi, kata Maya, suaranya pelan. Ini akan sangat sulit. Saya tahu, Ardi mengangguk. Tapi saya siap menghadapinya. Jika Anda bersedia memberi saya kesempatan. Maya menatap Ardi. Ada kilatan emosi di matanya. Sesuatu yang Ardi kenal. Itu adalah keraguan. Namun juga sedikit harapan. Baiklah, kata Maya. Suaranya nyaris berbisik.
Saya akan memberi Anda kesempatan. Tapi ini adalah kesempatan terakhir. Ardi, jika ada masalah lagi, jika ini mengganggu kinerja perusahaan, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Ardi merasa lega yang luar biasa. Terima kasih, Maya. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih dulu, kata Maya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ini akan menjadi ujian berat bagi kita berdua. Dan saya tidak akan memberikan perlakuan khusus hanya karena kita punya masa lalu. Saya tidak mengharapkan itu, kata Ardi. Saya hanya ingin kesempatan untuk membuktikan diri. Maya mengangguk. Baiklah. Sekarang, kembali ke pekerjaan Anda. Proyek Quantum Leap masih menunggu. Ardi tersenyum. Siap, Bu CEO. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum ia keluar, ia menoleh ke arah Maya. Maya sedang menatapnya. Ekspresinya kini lebih lembut. Ada sesuatu di matanya yang Ardi kenali. Sesuatu yang mirip dengan kehangatan. Ardi keluar dari ruangan Maya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini awal dari rekonsiliasi romantis? Atau hanya rekonsiliasi sebagai rekan kerja yang saling menghormati? Ia tidak tahu. Tapi ia tahu satu hal. Ia telah mendapatkan kesempatan kedua. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Malam itu, Ardi tidak lagi merasa kalut. Ia merasa lega. Namun juga bersemangat. Ia tahu jalan di depannya akan penuh tantangan. Namun ia siap menghadapinya. Ia akan membuktikan kepada Maya, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah pria yang berbeda. Pria yang pantas mendapatkan kesempatan kedua, baik dalam karir maupun dalam cinta. 6 bulan berlalu sejak Ardi dan Maya sepakat untuk memberikan kesempatan kedua, bukan hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada hubungan yang pernah hancur. Kantor Quantum Corp, yang dulunya terasa seperti medan perang emosional bagi Ardi, kini bertransformasi menjadi tempat di mana profesionalisme dan kenangan lama berpadu dalam harmoni yang aneh. Ardi membuktikan janjinya. Ia bekerja dengan dedikasi penuh pada proyek Quantum Leap, yang kini telah mencapai fase implementasi yang sukses. Ia memimpin timnya dengan cemerlang, mengatasi setiap tantangan dengan solusi inovatif. Kinerjanya tidak hanya memukau Maya, tetapi juga seluruh jajaran direksi. Ia menunjukkan bahwa ia bisa bekerja di bawah kepemimpinan Maya tanpa membiarkan masa lalu mengganggu fokusnya. Interaksi Ardi dan Maya di kantor tetap profesional. Namun kini ada lapisan kehangatan yang tak terlihat oleh mata orang lain. Dalam rapat, mereka berdiskusi dengan tajam, saling menantang ide, namun selalu berakhir dengan kesepahaman. Di luar rapat, sesekali mereka bertukar senyum tipis. Atau Maya memberikan pujian singkat atas kinerja Ardi. Ardi merasakan bahwa Maya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai pria yang menyakitinya, melainkan sebagai seorang kolega yang kompeten dan seorang pria yang telah berubah. Suatu sore, setelah Ardi menyelesaikan presentasi proyek yang gemilang di hadapan para investor, Maya memanggilnya ke ruangannya. "Presentasi Anda luar biasa, Ardi," kata Maya. Senyum tulus terukir di bibirnya. Investor sangat terkesan. Proyek ini akan membawa Quantum Corp ke level yang baru. "Terima kasih, Bu CEO." Ardi tersenyum. "Itu berkat dukungan dan arahan Anda juga." Maya mengangguk. "Saya tahu saya pernah meragukan Anda. Tapi Anda membuktikan bahwa saya salah. Anda benar-benar sudah berubah, Ardi." Kata-kata itu menghangatkan hati Ardi. "Saya berusaha, Maya. Saya tidak ingin menyesal lagi." Maya bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Ardi. "Saya juga tidak ingin menyesal, Ardi. Saya rasa sudah saatnya kita bicara di luar pekerjaan." Ardi menatap Maya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. "Bagaimana kalau makan malam besok?" Maya bertanya. Tatapannya lembut. Bukan sebagai CEO dan manajer proyek, tapi sebagai Maya dan Ardi. Ardi tersenyum lebar. "Saya akan sangat senang, Maya." Malam berikutnya, Ardi menjemput Maya di apartemennya.
Maya mengenakan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya terurai. Ia terlihat begitu cantik, dan Ardi merasakan perasaan yang familiar. Perasaan yang dulu selalu ia rasakan setiap kali melihat Maya. Mereka makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman, jauh dari keramaian kota. Suasana terasa santai. Mereka berbicara tentang banyak hal, bukan hanya pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan, impian, dan masa depan. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan sesekali, ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Saya tidak menyangka kita akan sampai di titik ini, Ardi, kata Maya, menyesap minumannya. Dulu, saya pikir saya tidak akan pernah bisa memaafkan Anda. Saya tahu, Ardi mengakui. Saya juga tidak menyangka akan bertemu Anda lagi, apalagi bekerja di bawah kepemimpinan Anda. Tapi saya senang Anda tetap bertahan, kata Maya, menatap Ardi. Anda menunjukkan kepada saya bahwa Anda benar-benar ingin berubah. Dan itu sangat berarti bagi saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan kesempatan kedua, kata Ardi. Bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam hidup. Dan mungkin juga dalam cinta. Maya tersenyum tipis. Cinta itu rumit, Ardi. Terlalu banyak luka yang harus disembuhkan. Saya tahu, Ardi mengangguk. Tapi saya siap menunggu. Saya siap berusaha. Saya ingin membangun kembali kepercayaan Anda, Maya. Perlahan-lahan. Maya menatap Ardi. Ada kehangatan yang jelas di matanya. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, Ardi. Tapi saya bersedia mencoba. Kata-kata itu bagaikan melodi indah di telinga Ardi. Ia tahu ini bukan janji untuk kembali bersama, tetapi ini adalah sebuah awal. Sebuah kesempatan untuk membangun kembali jembatan yang pernah runtuh. Beberapa bulan kemudian, Ardi dan Maya semakin sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor. Mereka pergi makan malam, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Hubungan mereka berkembang perlahan, dari rekan kerja yang profesional, menjadi teman, dan kemudian, menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu dengan rasa sakit, melainkan dengan pemahaman. Mereka belajar dari kesalahan masing-masing, dan mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ardi menjadi pria yang lebih peka, yang mampu menyeimbangkan ambisi karir dengan kehidupan pribadinya. Maya menjadi wanita yang lebih lembut, yang mampu menunjukkan kerentanannya di balik kekuatan dan wibawanya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bangku taman, menikmati senja, Ardi meraih tangan Maya. Maya, katanya pelan, saya tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi, saya ingin kita mencoba lagi. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai kita. Maya menatap Ardi, matanya berkaca-kaca. Apakah Anda yakin, Ardi? Kita sudah melalui banyak hal. Saya yakin, Ardi mengangguk. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Saya ingin membangun masa depan yang baru dengan Anda, Maya. Masa depan di mana kita saling mendukung, saling mencintai, dan saling menghargai. Maya tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Saya juga ingin itu. Ardi, saya juga ingin itu. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. 1 tahun kemudian, Quantum Corp merayakan keberhasilan proyek Quantum Leap, yang telah mengubah perusahaan menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara. Maya berdiri di podium, memberikan pidato kemenangan. Ia memuji kerja keras tim, visi perusahaan, dan secara khusus, ia menyebut nama Ardi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada manajer proyek senior kita, Ardi, kata Maya, menatap Ardi yang berdiri di antara kerumunan. Ada senyum hangat di bibirnya, senyum yang hanya Ardi yang tahu artinya. Dedikasi dan kepemimpinannya adalah kunci keberhasilan proyek ini. Ardi tersenyum, hatinya dipenuhi kebanggaan. Ia melihat Maya, wanita yang dulu ia sakiti, kini berdiri di puncak kesuksesan, memancarkan aura kekuatan dan kebahagiaan.
Dan ia adalah bagian dari perjalanan itu.